Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan mereview Superman Man of Tomorrow. Superman of Tomorrow ini menceritakan tentang kehidupan awal Superman, lebih tepatnya kehidupan awal Clark Kent sebelum menjadi Superman. Jadi di sini kita akan diceritakan kehidupan Clark Kent muda ya. Jadi di awal cerita kita akan diberi sebuah gambaran Clark Kent saat masih kecil, walaupun cuma sedikit saja, hanya sekilas. Lalu baru setelah itu lompat menuju Clark Kent yang sudah dewasa. Di sini ceritanya ia magang di Starlab dan ia pertama kalinya bertemu dengan Lois Lane. Jadi secara umum ceritanya ia menceritakan awal-awal Clark Kent menjadi Superman lah. Nah, cerita ini, film ini sebenarnya diambil dari komik berjudul American Alien. Kalau di komiknya sendiri ada 2 volume ya, ada 2 part. Dan setelah saya baca komiknya lebih lengkap ya dibandingkan dengan dari versi film, karena versi film itu bisa dibilang cukup melompat-lompat ceritanya dan banyak hal yang diceritakan di versi filmnya, padahal di komik ada. Ya mungkin wajar saja ya, namanya juga dari film diangkat ke komik, karena komik itu kan kalau dimasukin semua ke dalam filmnya akan durasinya menjadi sangat panjang. Nah, untuk first impressionnya saat saya menonton film ini adalah saya suka Lois Lane yang terlihat sangat independen dan emo. Jadi penampilan Lois Lane di Superman of Tomorrow ini sangat independen dan mandiri ya. Biasanya Lois Lane ini kan selalu bergantung ke Superman, tapi di sini ia mandiri sekali dan digambarkan menjadi seorang wartawan yang berbakat lah. Walaupun di TNI dia belum jadi wartawan ya, tapi mahasiswa penerima beasiswa dari Lex Luthor. Bahkan di awal cerita ia menjatuhkan Lex Luthor karena investigasinya, sampai Lex Luthor itu dijebloskan ke penjara. Jadi awalnya itu Superman tuh panggilannya Flying Man ya, bukan Superman. Karena Lois Lane pada artikelnya menuliskan Clark Kent itu sebagai Superman, maka akhirnya Clark Kent pun dikenal sebagai Superman dan tidak lagi Flying Man. Nah, di film inilah juga asal cerita bagaimana si Superman ini bisa bertemu dengan Martian Manhunter, dimana Martian Manhunter ini sepertinya sudah lebih veteran ya, lebih bisa beradaptasi dengan bumi, dan dia juga sudah mengawasi Clark Kent dari lama dan memantau pergerakannya. Jadi di cerita ini suit Superman sendiri dibuat oleh Martha Kent, yaitu ibunya Superman, dengan desain kostumnya yang kalau dari filmnya ia meniru Batman. Nah, jadi di cerita ini sepertinya Batman itu sudah ada terlebih dahulu sebelum Superman muncul. Nah, jadi di cerita ini nih Superman ini diburu oleh Lobo ya. Lobo ini adalah alien juga, makhluk dari planet lain yang hobinya membunuh alien lain juga, bounty hunter lah. Nah, di tengah-tengah cerita saat si Lobo ini mencoba untuk membunuh Superman, si Lobo ini mengeluarkan seperti parasit gitu dan mengenai salah satu petugas kebersihan di Starlab. Jadi kan mereka bertarung di Starlab tuh. Nah, saat itu parasitnya mengenai petugas tersebut, yang membuat petugas tersebut itu yang bernama Rudy Jones menjadi monster lah. Jadi dia menyerap energi dan seketika jadi jahat. Padahal sebelumnya ini si Rudy Jones ini orang baik lah dan bahkan berteman dengan si Clark Kent. Nah, cuma yang jadi masalah di sini yang saya bingungkan, apakah si parasit ini nih membuat si Rudy Jones jahat atau tidak? Jadi parasit ini nih seakan membuat Rudy Jones ini menjadi jahat. Dia jadi membunuh orang-orang di sekitarnya lah. Padahal asalnya kan dia baik ya. Ya awalnya saya terima loh, kok mungkin dia kehilangan kendali di atas dirinya. Tapi di sisi lain dia ingat keluarga dan anaknya. Jadi dia ini sebenarnya sadar atau tidak? Kalau dia sadar, kenapa dia tetap membunuh orang-orang? Dan terus tiba-tiba si Lobo ini yang awalnya sudah kalah oleh Superman malah ikut bekerja sama dengan Superman untuk membunuh parasit itu. Dimana si parasit ini, si Rudy Jones ini, kita sebutnya parasit ya, ulah dia sendiri. Saya masih nggak nangkep kenapa si Lobo ini nggak memburu Superman lagi setelah di penjara. Walaupun dijelasin si Lobo ini sekarang sudah kerja sama Lex Luthor, dan saya sendiri nggak tahu maksud
ya itu apakah dibayar dengan uang atau gimana, karena kan si Lobo ini kan makhluk lain ya, dari planet lain. Apakah ia dibayar dengan dolar? Ya saya nggak tahu juga sih. Dan jangan berharap Superman akan menjadi pahlawan di film ini, karena Superman tidak menyelamatkan siapa-siapa di film ini. Ceritanya hanya tentang Superman yang krisis identitas, dan bahkan dia tidak mengalahkan si Parasite itu, si Rudy Jones. Rudy Jones itu dikalahkan karena dia sadar sendiri dia menyelamatkan kota dengan inisiatif sendiri, bukan karena Superman. Superman cuma bantu nyadarin sedikit lah. Tapi kalau dilihat dari ceritanya malah Superman ini masih cupu lah. Jadi menurut saya ceritanya tidak cukup menarik. Bahkan menurut saya lebih seru dari di komiknya sih. Karena kalau di komiknya itu kita bisa melihat sisi lain dari Superman, dimana Superman ini walaupun dia alien tapi dia juga sama, dia itu seperti manusia biasa juga yang punya perasaan, yang bisa minder, bisa takut, parno dan lain-lain. Bahkan beberapa kali saya ngantuk nonton ceritanya. Jadi apakah film ini layak ditonton? Ya kalau kamu punya waktu luang yang banyak silahkan aja ya, tapi kalau kamu sibuk ya nggak ditonton juga nggak apa-apa sih, karena kalau saya sendiri agak-agak nyesel nontonnya karena agak buang-buang waktu, gak berkesan, malah bingung, banyak yang janggal. Padahal di trailernya lumayan menjanjikan ya, animasinya keren, tapi ya begitulah. Jadi skor saya 6/10. Oke, sekian saja review dari saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya.